Shalom, warga Gereja Kemah Injil Indonesia daerah Bali yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangka memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus yang diadakan oleh BPD GKI daerah Bali, kita sudah berada di hari yang ke-6. Dan pada hari yang ke-6, Badan Pengurus Gereja Kemah Injil daerah Bali memberikan judul Roh Kudus yang Mendisiplin, terambil dari Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-5, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya tidak perlu membacakan ayat-ayat tersebut, mengingat waktu yang diberikan begitu singkat. Maka saya ingin mengatakan bahwa Kisah Para Rasul pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11 tidak terlepas dari pasal yang keempat ayat 32 sampai dengan ayat 37 berisi tentang satu ringkasan yang lain mengenai sifat persekutuan jemaat mula-mula yang tentunya tidak jauh berbeda dengan jemaat mula-mula yang terdapat dalam pasal 2 ayat 42 sampai dengan ayat 47. Bahwa salah satu ciri khas yang sangat menonjol dari jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus ialah kesatuan hati, suatu rasa bersatu yang termanifestasi dalam saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling memperhatikan satu dengan yang lain, dengan cara berbagi kekayaan atau berbagi materi untuk memenuhi kebutuhan jemaat yang berkekurangan. Jemaat-jemaat yang kaya menjual tanah mereka, menjual rumah mereka, yang kemudian hasilnya diserahkan kepada rasul-rasul untuk dipakai bagi kesejahteraan tubuh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kisah Rasul pasal 5 ayat 1-11 memberitahukan kepada kita bahwa gereja mula-mula tidak terlepas dari berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah jemaat. Ananias dan Safira adalah pasangan suami istri yang termasuk dalam komunitas gereja mula-mula. Ananias berarti Allah telah memberikan atau Allah rahmani. Sementara Safira berarti yang cantik atau yang jelita. Apakah artinya sebuah nama kalau sifat karakternya tidak seindah nama yang mereka miliki? Ananias dan Safira bersepakat untuk menjual sebidang tanah, dan mereka memutuskan bahwa dari hasil penjualan tanah, sebagian akan mereka tahan sebagai milik pribadi dan sebagian diserahkan kepada rasul untuk dibagi-bagikan kepada jemaat-jemaat yang berkekurangan. Tidak dijelaskan bagaimana Rasul Petrus mengetahui bahwa Ananias dan Safira telah melakukan sebuah kebohongan besar. Tetapi Rasul Petrus mendapat sebuah pencerahan ilahi, dan Roh Kudus mengungkapkan bahwa Ananias
dan Safira tidak sedang melakukan kebohongan terhadap Rasul Petrus, melainkan Ananias berusaha untuk menipu Roh Kudus. Petrus sebagai seorang rasul dengan tegas berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus?" Ketika Ananias dan Safira diperhadapkan dengan sebuah kehebatan dosanya, Ananias menjadi takut. Ananias menjadi tidak berdaya. Ketidakberdayaan Ananias mengakibatkan dia jatuh rebah. Dan saat itu juga putuslah nyawanya. Atau dengan kata lain, Ananias meninggal. Apa yang dialami oleh Ananias, itu juga yang dialami oleh Safira. Rasul Petrus dengan tegas menegur Safira. Petrus berkata, "Mengapa engkau membangun kesepakatan dengan Ananias untuk mencobai Tuhan Allahmu dengan berpura-pura telah menyerahkan sepenuhnya hasil penjualan sebidang tanah. Padahal dengan sengaja mereka melakukan penyimpanan dari hasil sebagian penjualan sebidang tanah." Hukuman yang dialami oleh Ananias dan Safira adalah merupakan satu bentuk dari tindakan Roh Kudus yang mendisiplin mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa hukuman yang dialami oleh pasangan suami istri atau Ananias dan Safira bukan terletak pada hasil penjualan sebidang tanah, di mana setengah mereka simpan menjadi milik mereka pribadi dan setengahnya diserahkan kepada Rasul Petrus untuk dibagi-bagikan kepada jemaat yang berkekurangan demi terciptanya sebuah keseimbangan dalam tubuh Kristus. Dosa Ananias dan Safira tidak merujuk pada hasil penjualan, tidak merujuk pada materi, tidak merujuk pada uang yang mereka ambil. Dosa Ananias dan Safira terletak pada ketidakjujuran, kepura-puraan yang dibangun oleh suami istri untuk mendustai Roh Kudus. Dosa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira adalah dosa yang sangat besar karena mereka mendustai Roh Kudus. Mereka membohongi Roh Kudus. Tindakan seperti itu adalah tindakan yang sangat mendukacitakan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, dosa kebohongan adalah sebuah tindakan yang tidaklah berkenan di hati Tuhan. Ketidakjujuran atau kebohongan merupakan barang langka di era yang sangat maju ini. Mencari orang jujur, mencari orang yang terbuka, mencari orang yang berterus terang tidaklah mudah. Itulah yang dilakukan atau yang dialami oleh Ananias dan Safira. Mereka berusaha untuk membohongi Roh Kudus, menutup rapat-rapat, tidak ingin terbuka, tidak ingin jujur. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Roh Kudus
terhadap Ananias dan Safira adalah yang pertama. Roh Kudus mengungkapkan ketidakjujuran Ananias dan Safira kepada Petrus. Sehingga Rasul Petrus berkata, "Mengapa engkau membohongi Roh Kudus? Mengapa hatimu dikuasai iblis?" Sehingga yang terjadi adalah kepura-puraan, ketidakjujuran. Tindakan yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah merupakan sebuah tindakan untuk mendisiplin mereka. Yang kedua yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah tindakan yang cukup berat. Ananias dan Safira pada akhirnya meninggal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketidakjujuran atau kebohongan adalah salah satu sifat yang tidak disukai oleh Tuhan. Marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak berpura-pura. Marilah kita menjadi orang Kristen yang jujur, yang terbuka di hadapan Tuhan, dan tidak harus membohongi diri dengan menutupi segala sesuatu yang kita lakukan. Pada akhirnya, saya ingin mengatakan selamat merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.